Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pola bilangan bagian 2 tentang barisan dan deret suatu bilangan. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian barisan dan deret, menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Pengertian barisan dan deret. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan. Selanjutnya, setiap anggota bilangan barisan itu disebut suku. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut: U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Ini U1 adalah suku ke-1 atau suku pertama, U2 adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, dan seterusnya sampai UN. UN ini adalah suku ke N. Contoh susunan bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada pola bilangan 7, 14, 21, 28. Berarti 7 ini adalah suku pertamanya, 14 suku kedua, 21 suku ketiga, 28 adalah suku keempat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah barisan bilangan. Jadi susunan bilangan yang membentuk suatu pola atau suatu aturan. Kalau deret bilangan ini adalah bentuk penjumlahannya dari suku-suku barisan tersebut. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini kalau tadi kan susunan, kalau di deret adalah penjumlahannya. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan UN. Nah, ini adalah deret. Deret itu penjumlahannya. Contohnya 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28 ditambah dan seterusnya. Ini adalah sebuah deret bilangan gitu. Jadi bisa dibedakan ya mana yang barisan, mana yang merupakan deret bilangan. Menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Nah, ini memiliki rumus UN sama dengan AN ditambah B, di mana A-nya ini adalah selisih. Contohnya di sini sudah ada pola barisan bilangan yaitu 3, 5, 7, 9, 11. Perhatikan di sini suku 1 atau suku pertamanya 3, suku keduanya 5. Nah, mereka memiliki selisihnya di sini adalah 2. Kemudian 5 ke 7 juga memiliki selisih 2. 7 ke 9 memiliki selisih 2. 9 ke 11 memiliki selisih 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan selisih tetap. Artinya selisihnya nggak berubah. Jadi tetap semua setiap suku-sukunya memiliki selisih yang sama yaitu 2. Tentukan dua suku berikutnya. Udah, berarti kalau di sini selisihnya 2, maka di sini berapa? Di sini 13. Kemudian selisihnya 2, maka di sini sukunya adalah 15. Berarti untuk dua suku berikutnya yaitu 13 dan 15. Kemudian bagaimana jika yang ditanya adalah suku 20, suku 25, suku 50, suku 100 gitu. Untuk menyelesaikan hal tersebut, kita nggak perlu mengurutkan satu persatu sampai urutan yang kita inginkan, tapi kita bisa menggunakan dengan rumus UN ini. Di sini yang ditanya adalah suku ke-50. Kita bisa menggunakan rumus ini. Gimana caranya? Sekarang kita tulis dulu rumus UN sama dengan AN ditambah B. A-nya di sini adalah selisih. Selisihnya adalah 2. Berarti UN sama dengan 2N ditambah. Nah, B di sini disesuaikan dengan susunan pola. Misalnya kan di sini suku pertamanya adalah 3, suku keduanya kan adalah 5 ya. Sekarang sebagai contoh aja deh, kita ambil ini yang suku pertamanya. Suku pertama berarti kan U1 gitu ya. N-nya 1, berarti 2 dikali 1. Ini kita coba dulu ya. Ditambah 2 dikali 1 berapa? 2. Ditambah berapa biar jadi, nah suku 1 atau suku pertamanya adalah 3 kan. Nah, di sini begini, berarti 2 ditambah berapa biar jadi 3? 2 ditambah berapa? Tambah 1 gitu. Maka rumus UN-nya sama dengan 2N ditambah 1. Berarti bisa kita cari suku ke-50? Bisa.
Maka U50 kita pakai rumus ini aja nih, gitu, tanpa harus mengurutkan satu persatu sampai suku ke-50 gitu ya. Berarti U50 sama dengan 2N tambah 1. Kita tulis dulu rumusnya. Berarti 2 kali N-nya 50 ditambah 1. 2 dikali 50, 100 ditambah 1 jadinya 101. Maka suku ke-50-nya adalah 101. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Memiliki rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C, di mana nilai A, B, dan C diperoleh melalui persamaan 2A, 3A tambah B, dan A tambah B tambah C. Contoh, di sini ada barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21. Kita cari selisihnya setiap sukunya. Sekarang kita cari selisihnya 1 ke 3, 2, 3 ke 7, 4, 7 ke 13, 6, 13 ke 21, 8. Di sini selisihnya masih berbeda ya. Kemudian kita cari lagi, kita buat lagi selisihnya 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2, 6 ke 8, 2, dan seterusnya. Sudah mendapatkan selisih tetapnya yaitu 2. Gitu. Kenapa dia disebut tingkat 2? Karena dari sini, yang pertama, kita mencari selisihnya setiap suku, belum mendapatkan selisih tetap kan? Kemudian kita mencari selisih setiap suku-sukunya nih. Nah, baru yang kedua, kita baru mendapatkan selisih tetapnya yaitu 2. Sekarang tentukan 2 suku berikutnya. Untuk menentukan 2 suku berikutnya, berarti di tingkat yang pertama tadi selisihnya kan beragam ya, 2, 4, 6, 8. Nah, di mana 2, 4, 6, 8 ini juga memiliki selisih 2, 2, 2 ya. Nah, sekarang untuk menentukan suku berikutnya berarti kan di sini selisihnya juga 2 ya, yang paling bawah. Berarti di sini 10 gitu ya. 21 ditambah 10, 31. Kemudian ini nambah lagi jadi 12 ya. 31 tambah 12 jadi 43. 2 suku berikutnya adalah 31 dan 43. Gimana untuk mencari suku ke-50, suku ke-100, suku ke-150 atau ke suku-suku selanjutnya tanpa harus mengurutkan satu persatu sampai kita mendapatkan suku yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. N sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita coba di sini yang ditanya adalah suku ke-50. Bagaimana menggunakan persamaan 2A-nya 3A tambah B, A tambah B tambah C. Perhatikan di sini, ini kan 2 tingkat. Nah, untuk tingkat yang bawah ini kita bisa menggunakan rumus atau persamaan 2A. Untuk tingkat yang kedua ini kita bisa menggunakan rumus 3A ditambah B. Untuk yang pertama ini, pola bilangan pertama, kita bisa menggunakan rumus A tambah B tambah C. Kita harus cari satu persatu nih. Yang pertama kita cari dulu nilai A-nya dari persamaan ini ya. Berarti 2A sama dengan 2A sama dengan 2 dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 1. Kita sudah dapat A ya. Sekarang kita ke persamaan kedua. 3A tambah B sama dengan 2. 3, A-nya 1 ditambah B sama dengan 2 ya. 3 dikali 1 3 ya kan? Berarti B sama dengan 2, dia pindah jadi dikurang. B sama dengan min 1. Ini untuk B-nya. A-nya sudah dapat, B-nya juga sudah dapat. Berarti kita tinggal ke persamaan terakhir yaitu A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya 1 ditambah B-nya min 1 ditambah C sama dengan 1. 1 ditambah min 1 ini habis. Tinggal C sama dengan 1. Nah, sekarang kita susun rumus UN-nya. Rumus UN-nya adalah A-nya di sini 1. Berarti kan 1N kuadrat ya. Nah, kalau 1 ini kan nggak perlu ditulis, jadi kita tulis aja N kuadrat. Kemudian di sini B-nya adalah min 1, min 1N. Berarti min 1N. 1 nggak perlu ditulis juga, jadi min N.
ditambah C. C-nya juga dapat 1, berarti ditambah 1. Sekarang kita bisa mencari suku ke-50. U50, N-nya kan 50 ya. Berarti 50 kuadrat dikurang 50 ditambah 1. U50 sama dengan 2500 dikurang 50 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 2451 gitu ya. Ini kita bisa mencari suku ke-50 dengan menggunakan rumus. Jadi tanpa harus mengurutkan satu persatu sampai mendapatkan suku yang ke-50. Semoga bisa dipahami materi kita tentang barisan dan deret serta bagaimana menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.